Pendapat bukan doktrin yang harus dipertahankan dan dibela mati-matian. Pendapat boleh kita setujui, boleh juga tidak kita setujui. Tapi setidak-tidaknya, pendapat bisa menjadi referensi untuk memahami sesuatu dan kemudian jadi pertimbangan untuk mengambil sebuah langkah. Inilah pendapat saya lewat OMG, opini mengenai gereja. Akhir-akhir ini atau tepatnya baru-baru ini, dunia media sosial sedikit ramai dengan ada sebuah postingan dari seorang hamba Tuhan yang namanya cukup terkenal di Indonesia. Singkatnya beliau mengatakan begini dalam postingannya tersebut. Para pelayan-pelayan di musik, di WL dan sebagainya sebaiknya tidak terima PK. Karena bla bla bla. Intinya dia mengatakan begitu. Sebaiknya tidak terima PK dengan alasan begini-begini. Nah, apa yang beliau sampaikan bahwa pelayanan sebaiknya tidak terima PK ini mendapatkan respon. Ada yang positif, tapi lebih banyak lagi respon yang negatif. Saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu ada seorang dari luar kota Bandung yang menghubungi saya, minta waktu bicara by telepon dan terjadi dialog sebagai berikut. Singkat saja saya sampaikan. Ini seorang bapak, dia curhat mengeluh kepada saya. Anaknya itu pemain musik di salah satu gereja mega church, gereja yang besar. Nah, sebagai pemain musik, anaknya dan seluruh pemusik-pemusik yang lainnya, termasuk WL, termasuk singer, kemudian dancer, semua tidak terima PK. Rp1 pun. Nah, bapak ini mengatakan, sementara saya sebagai orang tua harus mengeluarkan biaya untuk anak saya les. Lah dia kan sudah bisa main, ya tapi dia perlu mengembangkan skillnya. Kemudian dia butuh biaya juga untuk pergi pulang. Perlu biaya untuk macam-macam lah katanya ya. Dan semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemusik dan pelayan-pelayan Tuhan itu harus ditanggung pribadi. Jadi bapak ini bilang begini, gereja itu kan persembahan dan perpuluhannya kan besar. Masa sih para pelayan-pelayannya itu harus tanggung biaya sendiri? Uang itu dikemanain? Nah, jadi intinya bapak ini mengeluh. Kenapa anaknya sudah memberikan waktu, tenaga, pikiran, sudah melayani, bahkan sudah harus keluarkan uang biaya untuk bisa melayani, tapi tidak mendapatkan balasan apapun dari gereja. Jadi satu sisi ada pendapat diwakili oleh pendeta yang namanya cukup besar di Indonesia ini, bahwa para pelayan musik janganlah terima PK. Sisi lain ada orang tua, anaknya tidak ngeluh karena anaknya nggak pernah ngeluarin duit, selalu minta kepada bapaknya. Bapaknya yang mengeluh karena anaknya minta duit terus gitu ya. Nah, ada yang mengeluh kenapa sudah mengeluarkan banyak pengorbanan tapi tidak mendapatkan PK, lepas besar dan kecilnya. Nah, ini dua kubu yang berbeda. Satu mengatakan gak usah lah terima PK, karena kalau kamu terima PK bla 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 bla. Sementara satu lagi, wajar dong para pemusik menerima PK, ya, karena mereka butuh biaya, mengeluarkan biaya juga untuk pelayanan tersebut. Di satu sisi lagi, bukankah gereja punya dana yang besar? Kalau gereja tidak punya dana, ya oke, bisa dimaklumi. Ini kan gereja punya dana yang besar. Kenapa
kenapa sih nggak rela memberikan sedikit saja PK untuk para pelayan-pelayan musik dan yang lain-lain itu? Nah, itulah yang sekarang jadi rame. Nah, bertambah ramai ketika ada yang punya pendapat begini. Pendeta-pendeta khususnya yang menyampaikan supaya para pelayan jangan menerima PK. Saya mau bertanya, kemudian dalam kurung, dengan nada yang sangat halus, begitu ya. Karena tulisan kan tidak ada suaranya kan. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak sendiri menerima PK? Kalau Bapak tidak terima PK, wajar, pantas Bapak menyampaikan pelayan Tuhan jangan terima PK. Karena Bapak sudah kasih contoh. Tapi Bapak bilang jangan terima PK, sementara Bapak satu, terima PK. Kedua, bahkan kabar-kabar burungnya, PK Bapak itu ada standarnya. Jadi kalau mengundang Bapak untuk pernikahan, sekian. Untuk KKR, sekian. Kalau gereja yang ngundang untuk khotbah di ibadah, sekian. Lah, mana pantas Bapak bicara jangan terima PK, sementara Bapak sendiri menerima PK dan sekaligus Bapak sudah punya angka kalau Bapak diundang. Jadi bagaimana? Apakah para pelayan Tuhan wajar menerima PK? Oh ya, ada juga yang mengutip 1 Korintus 9 ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ini menjadi dasar bahwa siapapun yang melayani di bidang apapun pelayanan itu tidak hanya khotbah, karena pelayanan itu macamnya bermacam-macam, itu layak menerima apa yang mereka lakukan lewat pelayanan mereka. Nah, jadi itulah intinya Bapak Ibu sekalian. Heboh. Apakah PK boleh diterima oleh para pelayan? Ini opini saya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, PK itu berasal dari jemaat, uang jemaat. Jemaat memberikan persembahan, memberikan persepuluhan, dikelola oleh gereja. Gereja itu ada pimpinannya, ada pengurusnya. Tentu ada alokasi-alokasi untuk operasional, untuk ini, untuk itu, dan sebagainya. Menurut saya tidak salah kalau diperuntukkan untuk para pelayan-pelayan musik, singer, dancer, dan lain-lain. Tidak salah. Terlepas mereka setelah menerima PK, mengambilnya, bawa pulang, atau mengembalikan, itu biarkan mereka yang menentukan. Jangan diputuskan, ya sudah, pokoknya mereka tidak berhak dan kita tidak memberikan kepada mereka. Menurut saya itu tidak menghargai pengorbanan mereka. Waktu, tenaga, pikiran, termasuk dana. Jadi wajarlah kalau gereja mengalokasikan dana dalam bentuk PK kepada mereka. Apalagi kalau memang gereja itu mengelola dana yang besar. Ada yang bilang begini, memang tidak enak juga bacanya. Lepas dari pro ini dan pro itu, kontra ini, kontra itu. Dia bilang begini, dana yang dikelola oleh gereja, apakah hanya itu pendeta? Sehingga pendeta bisa keluar negeri, bisa beli barang-barang branded, bisa sekolahkan atau kuliahkan anak di luar negeri, bisa beli barang-barang mewah, bisa pakai dan beli mobil mewah, hanya untuk itu kah? Sehingga sedikit pun tidak mau memberikan dana untuk PK? Jadi gak enak juga kan dengarnya kan. Seolah-olah pendeta itu rakus, tamak, mau untuk semua dirinya sendiri, tapi tidak mau berbagi. Catatan bagi saya, kalau gerejanya gereja kecil, persembahan minim, perpuluhan minim, hidup hamba Tuhan juga, ya begitulah, bisa hidup dari hari ke hari, bulan ke bulan, itu udah puji Tuhan. Kalau untuk gereja begitu tidak memberikan PK, kita bisa maklum. Tapi kalau gereja itu memang punya kemampuan dana yang besar, kenapa tidak? Nah, sementara kalau para pemusik ternyata adalah pengusaha, ternyata adalah karyawan,
yang punya penghasilan yang cukup, ya wajar kalau mereka bilang, untuk kami, pimpinan gereja tidak perlu berikan PK ya, berikan saja kepada teman-teman yang memang masih kuliah, atau masih dibiayai oleh orang tuanya. Nah, itu bolehlah berikan pada mereka. Kalau kami nggak usah. Tapi jangan sekali-kali gereja yang langsung memutuskan, pokoknya mau yang sudah punya banyak uang atau yang kekurangan uang, pokoknya satu pun tidak ada yang diberikan PK. Menurut saya itu tidak bijak. Kembali kepada masing-masing gereja, silakan ambil sikap, tapi ambillah sikap yang baik dan sikap yang benar di hadapan Tuhan, yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, bisa menyenangkan hati Tuhan, dan tidak bikin heboh dengan pro dan kontra, apalagi dengan komentar-komentar yang memang tidak enak dibaca. Semoga hal ini bisa redah. Maka saya tidak sebut nama pendetanya, nama gerejanya, nama lembaganya, saya tidak pernah sebut di OMG ini. Yang penting adalah mari kita punya sikap yang baik, sikap yang benar dalam pemberian PK ini. Tuhan Yesus memberkati kita.